Bab 574-C. Suzimo tidak berhenti di tengah jalan dan busur raksasa putih susu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Panah emas hitam sudah ditarik. Busur itu seperti bulan purnama. Busur penyembunyian bulan dan panah emas hitam. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan Suzimo mengingat kondisinya saat ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Void Reversion? Suzimo tidak akan menyerah begitu saja. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri di bawah pengawasan Void Reversion. Satu-satunya cara adalah jika dia bisa membunuh Void Reversion. Cahaya di busur penyembunyian bulan bersinar terang dan semangat Ki yang tak ada habisnya melonjak ke pelukan Suzimo, seolah-olah dia sedang memeluk bulan purnama. Panah emas hitam berkilauan dengan niat dingin dan dingin, hampir menyatu menjadi satu saat bulan purnama dalam pelukannya. Bam! Panah emas hitam ditembakkan ke depan. Mereka berdua terlalu dekat. Panah emas hitam tiba seketika dan bahkan jika Suzimo dan Dao menjadi Xuan Yu berada di tempat yang berbeda, ini akan menjadi panah yang sangat sulit untuk dihindari. Dao menjadi Xuan Yu tidak bergerak sama sekali, matanya dipenuhi dengan ejekan seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kilatan dingin di depan matanya. Hanya itu yang kamu punya. Dia mengangkat telapak tangannya dalam gerakan yang tampaknya lambat tetapi itu menembus kehampaan, tiba tepat di depan panah emas hitam. Telapak tangannya berkilau seperti batu giok dan bersinar dengan kilau misterius, kukunya panjang dan ramping, tanpa cacat seperti kaca. Melengkungkan jarinya, Dao Beng Xuan Yu menjentikkan dengan lembut. Dentang. Suara benturan logam bergema. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, panah yang cukup untuk membunuh Pei Chunyu secara instan dikibaskan oleh jari Dao Beng Xuan Yu. Tidak ada luka sama sekali di jarinya. Dia melakukannya dengan sangat santai. Pupil mata Suzimo mengerut dan hatinya tenggelam. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan Void Reversion telah jauh melebihi imajinasinya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, mirip dengan langit dan bumi. Kilatan buas melintas di mata Suzimo saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya tanpa menghentikan langkahnya. Tangan kanan yang memiliki tulang Phoenix surgawi mencengkeram kepalan tangan tanpa gerakan mewah, menabrak kepala Dao menjadi Xuan Yu dengan keras. Panah emas hitam adalah langkah pertama yang disiapkan Suzimo, itu dimaksudkan untuk membingungkan Dao menjadi Xuan Yu dan membuatnya mati rasa, menyebabkan dia menurunkan kewaspadaannya. Langkah pembunuhannya yang sebenarnya adalah tulang Phoenix surgawi di belakang. Mengingat ranah kultivasi Dao menjadi Xuan Yu, dia pasti akan menerima serangan inti emas secara langsung tanpa menghindar. Dalam hal ini, akan ada kesempatan untuk memicu kekuatan tulang Phoenix surgawi. Suzimo percaya bahwa begitu kekuatan tulang Phoenix surgawi dipicu, itu akan cukup untuk melukai Dao Beng Xuan Yu bahkan jika itu tidak dapat membunuhnya. Namun, itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Mata Dao menjadi Xuan Yu bersinar dengan ejekan yang lebih dalam. Perjuangan sia-sia dari binatang yang terperangkap. Dao menjadi Xuan Yu mencibir. Seperti yang diharapkan Suzimo, dia mengulurkan tinjunya dan bertemu langsung dengan tangan kanan Suzimo. Mata Suzimo bersinar dengan kejam. Inti dalam dan inti emasnya beredar liar dan ki darahnya melonjak. Semua tendon dan tulangnya berdering dengan suara gemuruh guntur saat organ-organnya bergetar sementara lubangnya bersinar dengan kilatan setan. Bahkan ada garis-garis cahaya merah yang terbentuk di sekitar bagian atas kepalanya. Suzimo mengumpulkan semua kekuatan di dalam tubuhnya ke tangan kanannya. Langkah tunggal ini akan menentukan kemenangan atau kekalahannya. Tepat saat tinju mereka akan bertabrakan, Dao Beng Xuan Yu menyeringai dan tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, memilih untuk tidak menyerang Suzimo secara langsung. Telapak tangan Dao Beng Xuan Yu meluncur ke atas dengan lembut dan menghindari tinju yang masuk, tiba di area pergelangan tangan kanan Suzimo sebelum mencengkeram tiba-tiba. Suzimo membeku di jalurnya. Sebuah kekuatan tolakan yang luar biasa melonjak ke dalam tubuhnya dan dia merasa seperti tulang-tulangnya semua akan hancur. Ekspresi Suzimo berubah saat dia menggerutu. Telapak tangan Dao Beng Xuan Yu mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat seperti lingkaran besi. Kekuatan besar hampir menghancurkan pergelangan tangan kanannya. Itu terlalu menyakitkan. Suzimo bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengatupkan giginya, tetesan keringat seukuran manik-manik meluncur turun dari pipinya seketika. Dengan ekspresi dingin, Dao Beng Xuan Yu mengangkat dagunya sedikit dan menatap Suzimo, mencibir, mencoba membunuhku dengan tulang Phoenix surgawimu. Fufu. Dao Beng Xuan Yu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif. Perbedaan antara keduanya tidak hanya terbatas pada bidang dan kekuatan kultivasi mereka. Dalam hal pengalaman dan psikologi, Suzimo bahkan lebih dirugikan.
Dao menjadi Xuan Yu sudah menebak niat Su Zimo dan tidak memilih untuk mengambil tulang Phoenix Surgawi secara langsung, malah mencengkeram pergelangan tangan yang terakhir. Tangan kanan Su Zimo memiliki tulang Phoenix Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Namun, pergelangan tangannya sangat rapuh melawan kekuatan Void Reversion. Perubahan gerakan Dao menjadi Xuan Yu telah memutuskan harapan terakhir Su Zimo. Menahan rasa sakit yang luar biasa di pergelangan tangannya, Su Zimo memelototi Dao Beng Xuan Yu dengan marah dengan gigi terkatup. Tulang Phoenix Surgawi. Dao menjadi Xuan Yu meratap, semut sepertimu tidak pantas memiliki benda suci seperti itu. Mulai hari ini, tulang Phoenix Surgawi adalah milikku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Dao Beng Xuan Yu mengerahkan sedikit kekuatan ke telapak tangannya. Jepret, suara patah tulang yang menggelegar bergema. Pergelangan tangan Su Zimo dipatahkan langsung oleh Dao Beng Xuan Yu. Tangan kanannya tergantung lemas, hanya dihubungkan oleh kulit dan daging. Banyak pembudidaya meringis saat melihat itu. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit, Su Zimo tidak mengeluarkan suara sama sekali, tubuhnya hanya sedikit gemetar sementara wajahnya terdistorsi. Mata Su Zimo menyipit dan ekspresinya sangat dingin. Dao menjadi Xuan Yu mengabaikan kebencian di mata Su Zimo dan hanya berkomentar dengan acuh tak acuh, binatang kecil, Pei Chunyu adalah cucuku. Sejak kau mengambil nyawanya, aku akan membiarkanmu menderita kesakitan dan siksaan untuk selama-lamanya. Pergelangan tanganmu yang patah hanyalah permulaan. Suara Dao Beng Xuan Yu seperti hantu jahat dari neraka dan sangat mengerikan. Bang! Tiba-tiba, Dao Beng Xuan Yu menjulurkan kakinya dan menepuk Su Zimo di dantian dengan lembut. Tendangannya terlalu cepat. Bahkan jika Su Zimo berada pada kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa mengelak, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka parah dengan energi rohnya terkuras dan ki darahnya habis. Selanjutnya, telapak tangan Dao Beng Xuan Yu terkunci di pergelangan tangan kanan Su Zimo yang terluka sepanjang waktu. Su Zimo tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meskipun tendangan itu tampak lambat dan lembut, itu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan pada dantian Su Zimo. Itu seperti tombak raksasa yang menusuk ke dalam dantian Su Zimo. Puff! Su Zimo bergidik dan merasakan sakit yang tajam menembus perutnya, hampir pingsan karenanya. Sebuah lubang berdarah muncul di dantiannya, berlumpur oleh daging dan darah. Hancur! Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa inti emasnya dihancurkan oleh satu tendangan dari Dao menjadi Xuan Yu. Energi rohnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, dantiannya berubah menjadi tempat kosong tanpa energi roh sama sekali. Tubuh Su Zimo sedikit mengejang dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Wajahnya pucat, matanya menjadi redup dan napasnya menjadi lemah. Kultivasinya lumpuh. Inti dari makhluk sempurna inti emas adalah inti emas mereka, tidak dapat dipulihkan setelah dihancurkan. Puluhan tahun kultivasi yang sulit dihancurkan dalam semalam. Bagi para kultivator, tidak ada yang lebih kejam daripada menghancurkan inti emas mereka dan kultivasi mereka lumpuh. Itu mati diam di sekitar. The Golden Chorus memiliki berbagai ekspresi, beberapa dari mereka merasa bangga, beberapa mendesah pada diri mereka sendiri sementara yang lain menunjukkan ekspresi sedih. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki beberapa hubungan dengan Su Zimo di masa lalu. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang tahan untuk terus menonton. Du Gujian menurunkan mata pedangnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Tidak peduli berapa banyak monster yang menjelma Su Zimo, betapa menakjubkannya, atau bahkan jika dia pernah berkultivasi ke ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris dengan fenomena ganda, semua itu sekarang telah lenyap dengan penghancuran inti emasnya. Bab 575, menyedihkan. Su Zimo sudah lama berkunang-kunang di kepalanya dan kepalanya merosot dengan rambut hitamnya menghujani, satu-satunya hal yang samar-samar bisa dilihat adalah sepasang mata yang menakutkan. Bahkan dengan inti emasnya hancur dan kultivasinya lumpuh, Su Zimo tidak putus asa. Dia pasti akan membalas dendam untuk ini selama dia bisa keluar hidup-hidup hari ini. Dia memiliki inti dalamnya meskipun inti emasnya hancur. Selama 8 tahun terakhir, Su Zimo telah mengolah mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar siang dan malam secara religius. Inti dalam yang dia sempurnakan adalah inti dari 7 bagian pertama dari mistik klasik. Dia masih bisa menginjak-injak semua orang di level yang sama dengan mengandalkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dao Beng Xuan Yu mengencangkan cengkeramannya pada pergelangan tangan Su Zimo yang patah dengan tatapan dingin. Saat dia melihat ke bawah ke arah Su Zimo yang terdiam, dia tiba-tiba berkata, "Oh, benar. Aku hampir lupa. Kamu juga setengah iblis dan kamu juga telah mengembangkan inti dalam." Keberadaan inti dalam tidak dapat disembunyikan dari kesadaran roh Dao Beng Xuan Yu.
Apakah itu yang kamu andalkan? Dao menjadi Xuan Yu tertawa, agak mengancam, sebelum berkata perlahan, meskipun kamu adalah inti emas, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu mengalami arti sebenarnya dari keputusasaan. Saat dia mengatakan itu, Dao Beng Xuan Yu mengulurkan tangan kanannya. Bang! Dao Beng Xuan Yu meninju tangan kanannya dengan ganas ke dada Su Zimo. Ketika kekuatan luar biasa melonjak liar ke tubuh Su Zimo, yang pertama menerima dampaknya adalah Mystic Gold Silk Armor. Tidak dapat menahan kekuatan ledakan Dao Beng Xuan Yu, sebuah lubang muncul melalui senjata roh bawaan dan keenam pola roh menghilang. Setelah menerobos senjata roh bawaan defensif, kekuatan yang tersisa melaju ke tubuh Su Zimo. Retakan, 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 suara tulang retak bisa terdengar. Darah terkuras dari wajah Su Zimo saat dia diangkat sebelum jatuh dengan keras sekali lagi. Serangkaian air mata muncul di inti batinnya. Su Zimo tidak bisa lagi merasakan keberadaan kekuatan iblis di dalam dirinya. Dia telah kehilangan kendali penuh atas inti dalamnya juga. Sekali lagi, ekspresi Su Zimo berubah pucat. Bahkan jika inti dalamnya tidak sepenuhnya lumpuh setelah menerima pukulan yang begitu besar, kemungkinan untuk pulih di masa depan sangat tipis. Kenyataannya, Dao Beng Xuan Yu berniat untuk menghancurkan Su Zimo sepenuhnya dengan pukulan itu. Namun, Mystic Gold Silk Armor memblokir sebagian besar kekuatannya. Lebih jauh lagi, urat, tulang, darah, dan daging Su Zimo sangat menakutkan sejak awal dan dia memiliki pertahanan yang mengejutkan, itulah satu-satunya alasan mengapa inti dalam tidak tertusuk seluruhnya dengan satu pukulan itu. Sebelum ini, Dao Beng Xuan Yu mempertahankan cengkeramannya di pergelangan tangan kanan Su Zimo sepanjang waktu. Hanya pada saat ini ketika dia merasakan bahwa situasinya menemui jalan buntu, dia merasa cukup lega untuk melepaskan cengkeramannya. Dao Beng Xuan Yu telah berkultivasi selama ribuan tahun sampai sekarang dan dia tidak bodoh. Dia pasti tidak akan membuat kesalahan dan dia juga tidak akan meninggalkan Su Zimo dengan peluang apapun. Rubah kecil itu hampir ketakutan selama proses berlangsung. Dia belum pernah menyaksikan kekejaman seperti itu dan tetap bersembunyi di belakang Su Zimo sepanjang waktu. Sampai saat inilah rubah kecil menyadari sesuatu dan menjerit. Tidak peduli seberapa pemalunya dia tidak tahan melihat Su Zimo diganggu oleh orang seperti ini. Astaga, dia melemparkan keranjang pemblokir api di cakarnya. Keranjang pemblokir api berkembang pesat di udara dengan 9 garis cahaya kemasan. Bergelombang dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, itu bersinar dengan nyala api ke Dao Beng Xuan Yu. Sedikit kejutan melintas di mata Dao Beng Xuan Yu. Terhadap keranjang pemblokir api yang masuk yang dipenuhi dengan api tanpa akhir, Dao Beng Xuan Yu tidak mengelak atau menghindar. Tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya dan meraup di udara. Api mengerikan itu bahkan tidak berhasil membakar rambut atau kulit Dao Beng Xuan Yu. Mencapai melalui api, lengan Dao Beng Xuan Yu benar-benar baik-baik saja saat dia menarik fire blocking basket ke arahnya untuk diperiksa lebih dekat. Kilatan di matanya semakin kuat saat dia mengangguk pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia meletakkan fire blocking basket di tas penyimpanannya. Ini adalah harta karun yang besar. Sangat disayangkan bahwa Anda terlalu lemah untuk dapat melepaskan kekuatan penuh dari fire blocking basket. Mulai hari ini, itu milikku. Hia, rubah kecil itu gelisah. Itu adalah hadiah perpisahan ibunya untuknya dan dia tidak bisa kehilangannya. Jangan pergi. Suara Su Zimo serak dan sangat lemah. Sayangnya, rubah kecil itu bingung dengan keranjang pemblokir apinya dan sudah terlambat bahkan jika dia mendengar panggilan Su Zimo. Rubah kecil itu berlari ke depan. Awalnya, Dao Beng Xuan Yu ingin menamparnya sampai mati. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ras rubah. Sedikit bisa terlihat melintas di mata Dao Beng Xuan Yu saat dia berubah pikiran dan menyapu tangannya. Bang! Rubah kecil itu dipukul mundur dan jatuh ke lumpur, memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi terpukul. Dia belum membentuk inti dan bahkan belum bisa mengubah penampilannya. Secara alami, dia bukan tandingan Dao Beng Xuan Yu. Hal kecil, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Ini akan membutuhkan tidak lebih dari satu pemikiran. Dao Beng Xuan Yu berkata dengan dingin, mulai hari ini, kamu adalah budakku. Jika Anda berani melawan saya akan memastikan Anda menderita. Ras rubah melahirkan penggoda alami. Jika dia bisa menangkap seseorang dari ras rubah sebagai budak untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengannya, dia pasti akan menjalani hari-harinya dalam kebahagiaan seperti makhluk abadi. Rubah kecil itu awalnya terluka parah dan merasa tidak nyaman secara internal. Dengan kata-kata Dao menjadi Xuan Yu sekarang, dia tahu nasibnya yang akan datang dan sangat gelisah sehingga dia pingsan.
Dao menjadi Xuan Yu tidak peduli sama sekali. Dia punya banyak waktu di masa depan untuk melatih rubah ini. Tatapan Dao menjadi Xuan Yu bergeser ke arah pembudidaya berlumuran darah tidak jauh. Tatapan mereka bertemu. Dao menjadi Xuan Yu sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa masih belum ada tanda-tanda kekalahan di mata Su Zimo meskipun dalam keadaan seperti itu. Ada terlalu banyak kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan Su Zimo. Namun, tidak ada yang bisa membuatnya sujud. Dao menjadi Xuan Yu sedikit mengernyit. Tatapan Su Zimo membuatnya merasa tidak nyaman. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tidak berada dalam kendalinya. Itu tidak mungkin. Dao menjadi Xuan Yu meratap, inti emas anak itu lumpuh dan inti dalamnya hancur. Sekarang, dia benar-benar lumpuh dan seharusnya tidak ada kecelakaan. Binatang kecil, kenapa kamu tidak melarikan diri lagi? Dao menjadi Xuan Yu mencibir. Su Zimo tetap diam. Dengan nada tak terduga, Dao Beng Xuan Yu melanjutkan perlahan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan memenjarakanmu dan perlahan menyiksamu sambil menginterogasimu tentang rahasia tulang Phoenix surgawimu dan keabadian ganda dan kultivasi iblis. Ada terlalu banyak rahasia yang kamu simpan. Su Zimo juga tersenyum. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menemukan rahasia yang saya sembunyikan. Serangkaian sutra jahat mengalir di benak Su Zimo. Jantungnya hampir terkoyak dan garis keturunannya melonjak, berkobar dalam api. Dalam sekejap mata, hampir sepertiga dari garis keturunannya terbakar. Itu adalah teknik Blood Escape dari Sekte Iblis. Bahkan dengan inti emasnya lumpuh, inti dalam hancur, energi roh terkuras dan kekuatan iblis abis, Su Zimo memiliki jenis kekuatan lain di dalam tubuhnya, kekuatan garis keturunannya. Dalam waktu singkat, kecepatan Su Zimo akan meningkat secara eksponensial setelah pelepasan Blood Escape. Meski begitu, masih sangat konyol untuk berpikir bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup dari genggaman Void Reversion. Kalau tidak, Su Zimo akan melepaskan Blood Escape sejak lama dan melarikan diri dari tempat ini daripada menunggu sampai keadaan yang tidak dapat dibatalkan ini. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan untuk melepaskan Blood Escape, untuk melarikan diri ke lembah pemakaman naga. Bab 576, Lompatan. Setelah melepaskan Blood Escape, Su Zimo berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ketika dia melewati rubah kecil yang pingsan, dia meraihnya ke dalam pelukannya dan terus berlari dengan sekuat tenaga. Su Zimo tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada rubah kecil jika dia meninggalkannya di sini. Itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melesat keluar. Semua paragon tercengang. Mereka melihat bahwa Su Zimo adalah seorang lumpuh pada napas terakhirnya, seseorang yang bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dalam sekejap mata, si lumpuh itu melepaskan kecepatan yang mengerikan. Bahkan Dao menjadi Xuan Yu membeku sesaat, apalagi inti emas yang sedang menonton. Meskipun dia adalah Void Reversion, dua ranah utama di atas Su Zimo, dia sangat berhati-hati. Dia hanya melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Su Zimo setelah menghancurkan inti emas dan inti dalam yang terakhir. Namun, Dao Beng Xuan Yu benar-benar tidak menyangka Su Zimo masih memiliki energi yang tersisa untuk melarikan diri. Pelarian darah. Matanya berkilat saat dia mengenali asal-usul skill rahasia itu dengan segera. Blood Escape adalah keterampilan rahasia dari Sekte Asura dari Sekte Iblis dan sangat terkenal di dunia kultivasi. Ini memberikan kekuatan ledakan yang menakutkan yang jauh melampaui teknik melarikan diri lainnya dari 5 elemen. Mencoba melarikan diri di depanku. Kamu benar-benar terlalu naif. Petik 2. Dao Beng Xuan Yu mencibir, mari kita lihat berapa lama lagi kamu berniat untuk mencalonkan diri. Sebelum kalimatnya selesai, Dao Beng Xuan Yu mengejar, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari Su Zimo yang meledak dengan Blood Escape. Su Zimo mungkin benar-benar bisa melarikan diri hidup-hidup dengan Blood Escape jika dia diburu oleh Naschen Souls. Sayangnya, dia menghadapi Void Reversion. Selanjutnya, itu adalah ahli tertinggi dari ranah Void Reversion, seorang kultivator istana kaca. Saat ini, di mata Dao Beng Xuan Yu, pelarian Su Zimo tidak lebih dari seekor semut yang berjuang di ambang kematian. Jarak antara mereka berdua berkurang dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo telah bergerak lebih dulu, Dao Beng Xuan Yu akan menyusulnya dalam beberapa lusin napas. Banyak inti emas mengikuti dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dao Beng Xuan Yu dan Su Zimo yang berada di Blood Escape. Untungnya, tidak ada banyak penghalang di depan mereka dan jalannya jelas. Paragon mengejar sambil menatap sepanjang waktu. Dari kelihatannya,
Dao Beng Xuan Yu akan mampu mengejar Suzimo dalam waktu kurang dari 100 napas. Betul sekali. Bahkan dengan Blood Escape, pria itu hanya menggenggam sedotan. Kematiannya tidak bisa dihindari. Kurasa dia hanya mencoba untuk tetap hidup untuk setiap detik yang mungkin untuk saat ini. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka mendengar diskusi. Tidak peduli apa, Suzimo adalah seorang kultivator Zhou Agung. Mereka bahkan memiliki hubungan dengannya sebelumnya. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka sesantai orang lain ketika mereka melihat keadaannya. Setelah sedikit mengejar, Mu Dongqing tiba-tiba berseru pelan dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, arah ini sepertinya tidak benar. Sepertinya. Mungkinkah? Lembah pemakaman naga. Beberapa pembudidaya di kerumunan memperhatikan sesuatu yang aneh dan berseru. Lembah pemakaman naga adalah tempat yang sangat tidak beruntung. Dalam bencana 10.000 tahun yang lalu, darah kaisar tumpah, para patriark terbunuh dan naga surgawi dimakamkan di sana. Dalam 10.000 tahun terakhir, banyak ahli telah masuk ke lembah pemakaman naga untuk memeriksa semuanya. Akhirnya, tidak ada kabar tentang mereka dan mereka juga tidak kembali. Dikatakan bahwa bahkan karakteristik Dharma dan tubuh bersama tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Di antara mereka, ada beberapa inkarnasi monster terkenal dan ahli tertinggi. Faktanya, bahkan ada orang yang menganggap lembah pemakaman naga sebagai tanah terlarang ke-10 selain dari 9 tempat terlarang. Tiba-tiba, semua teladan membaca pikiran Suzimo. Karena dia tahu dia akan mati, dia mungkin juga melompat ke lembah pemakaman naga sehingga Dao Beng Xuan Yu tidak mendapatkan apa-apa. Ekspresi Dao Beng Xuan Yu suram di udara, jelas, dia juga membaca pikiran Suzimo. Ki darahnya melonjak dan kekuatan dharmanya menyembur. Sekarang, kecepatannya sudah mencapai batasnya dan bahkan ada suara mendengung yang datang dari kekosongan. Buah vermilion lahir di kedalaman reruntuhan kian besar dan sangat dekat dengan lembah pemakaman naga. Sekarang Dao Beng Xuan Yu mengejar Suzimo dan Blood Escape-nya dengan kecepatan penuh. Mereka berdua tiba di lokasi lembah pemakaman naga tidak lama lagi. Tidak jauh di depan, jurang raksasa membelah seluruh reruntuhan kian besar menjadi dua. Jurang itu gelap dan dingin, memancarkan aura gemetar. Dari udara, itu tampak seperti makhluk raksasa dengan mulut terbuka, siap melahap makanan apapun yang muncul dengan sendirinya. Binatang kecil, beraninya kamu. Dao Beng Xuan Yu bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Dia akan menderita kerugian besar jika Suzimo benar-benar melompat ke lembah pemakaman naga. Tulang Phoenix Surgawi dan rahasia di balik keabadian ganda dan tulang Phoenix Surgawi akan terkubur di lembah pemakaman naga selamanya bersama lompatan Suzimo. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, Suzimo melihat ke bawah dan merasakan kepalanya berputar. Luka-lukanya terlalu parah. Baik secara fisik maupun mental, dia berada di batas kemampuannya setelah Golden Core-nya dihancurkan, Inner Core hancur dan pelepasan Blood Escape setelah pertempuran yang berlarut-larut. Pandangan yang bertentangan melintas di mata Suzimo. Dia marah pada akhir hari untuk mati begitu saja. Namun, jika dia berakhir di tangan Dao menjadi Xuan Yu dan menanggung siksaan tanpa akhir, dia lebih suka melompat ke sini dan mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Lupakan. Suzimo menghela nafas secara internal. Binatang kecil, es Suzimo. Dao menjadi Xuan Yu mengubah cara sapaannya dengan tergesa-gesa. Berdiri di tepi lembah pemakaman naga, Suzimo bergoyang seolah-olah angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Dao Beng Xuan Yu tidak berani mendekat sama sekali. Suzimo, kamu tidak perlu melakukan ini. Dao Beng Xuan Yu berkata dengan suara berat, kita bisa berdagang. Selama kamu menyerahkan tulang Phoenix Surgawi kepadaku, aku bisa melupakan dendam di antara kita. Petik 2. Suzimo memandang Dao Beng Xuan Yu dengan mengejek dengan punggung menghadap lembah pemakaman naga. Meskipun Dao Beng Xuan Yu tersenyum di permukaan, dia mengutuk dalam hati, jangan khawatir, saya adalah orang yang memegang kata-kata saya. Selama Anda bersedia menyerahkan tulang Phoenix Surgawi, saya akan segera pergi tanpa menyakiti Anda sama sekali. Kamu ingin tulang Phoenix Surgawi? Tentu. Suzimo tersenyum dan melompat ke belakang, berkomentar dengan acuh tak acuh saat dia jatuh ke lembah pemakaman naga, turun dan ambil. Anda, Dao menjadi Xuan Yu sangat marah dan menghilang dari tempat dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di tepi lembah pemakaman naga dan berhenti dengan tergesa-gesa. Dia ingin menjulurkan jubahnya untuk menarik Suzimo ke atas, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan Suzimo jatuh ke dalam kegelapan, menghilang sepenuhnya. 10.000 tahun yang lalu, beberapa kaisar umat manusia bergabung dan berperang legendaris melawan naga surgawi, membentuk jurang raksasa ini.
Jurang itu bukan hanya makam naga surgawi, bahkan ada kekuatan yang lebih menakutkan yang bercampur di dalamnya. Bahkan senjata Dharma akan berubah menjadi debu jika jatuh ke dalam, apalagi tubuh seorang kultivator. Dao Being Xuan Yu tidak berani turun dan hanya bisa menyaksikan tulang Phoenix Divine menghilang dari pandangannya. Binatang kecil, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Karena kamu membunuh cucuku, aku akan memusnahkan keluarga Su dan tidak ada yang akan selamat. Dao Being Xuan Yu memiliki ekspresi mengancam yang sangat mengerikan. Bab 577, Kejutan Wilayah Utara. Su Zimo melompat turun. Tubuhnya menghilang sepenuhnya ke lembah pemakaman naga. Itulah yang dilihat Paragon ketika mereka bergegas ke tepi lembah pemakaman naga. Mereka hampir tidak bisa menahan keterkejutan mereka dan semuanya memiliki ekspresi yang bertentangan. Lompatan itu berarti bahwa monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island sekarang sudah menjadi masa lalu. Semua jenius yang jatuh pada akhirnya akan dilupakan. Itulah yang terjadi bahkan jika pria itu adalah krim jenius. Pria itu memiliki terlalu banyak rahasia. Faktanya, dia bahkan menerobos batasan antara manusia dan iblis dan berhasil mengolah keduanya pada saat yang bersamaan. Pria ini pernah sendirian membunuh Sealer dan Paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis di medan perang kuno dasar dan memasuki istana Kaisar Manusia. Pria ini adalah yang kedua setelah Kaisar Manusia yang membuka 9 meridian roh dan berkultivasi ke ranah pendirian Yayasan Ekstrim. Pria ini mengolah fenomena ganda yang sangat langka dan mereka bahkan fenomena primordial yang hilang. Pria ini berhasil mendapatkan buah vermilion di reruntuhan kian besar secara dominan melawan rentetan semua teladan wilayah utara, bahkan membunuh banyak dari mereka bersama dengan makhluk sempurna nomor 1 wilayah utara, Siwuya. Pria ini membakar ratusan jiwa baru lahir dan menodai langit dengan darah mereka. Pria ini berhasil lolos dari perburuan Void Reversion untuk melompat ke lembah pemakaman naga bahkan dengan inti emasnya hancur dan inti dalamnya hancur, tidak meninggalkan apapun kecuali legenda yang hampir tampak mustahil. Su Zimo, monster nomor 1 yang berinkarnasi sepanjang sejarah, telah mati di lembah pemakaman naga begitu saja. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang menyangka pertarungan antara Paragon untuk buah vermilion akan berakhir seperti itu. Lembah pemakaman naga adalah tempat yang tidak beruntung. Mungkinkah itu juga menjadi alasan kematian pria itu? Bukan hanya dia, ada terlalu banyak teladan dari wilayah utara yang mati dalam pertempuran ini. Seharusnya karena betapa tidak beruntungnya lembah pemakaman naga. Kurasa kita telah lolos dari bencana dan selamat. Paragon yang dibahas dalam bisikan pelan dengan gentar, tidak ada dari mereka yang berani mendekati lembah pemakaman naga. Mu Dongqing dan Bai Yuhan meninggalkan kerumunan diam-diam. Kita harus memberitahu putri ketiga secepat mungkin tentang semua yang ada di sini. Mu Dongqing berkata dengan nada gelap. Bai Yuhan mengerutkan kening. Kamu juga bisa melihat hubungan antara putri ketiga dan Su Zimo. Jika dia tahu tentang ini, dia akan patah hati. Aku tidak tega melakukannya. Ini bukan masalah apakah kamu tahan atau tidak. Mu Dongqing berkata dengan ekspresi tenang, tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah ini sama sekali. Dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Aku tahu, Bai Yuhan mengangguk dan menghela nafas dengan lembut. Mu Dongqing mengambil bangau roh dari tas penyimpanannya dan menceritakan seluruh kejadian sejelas mungkin sebelum melepaskan bangau roh. Beberapa hari kemudian, ibu kota Zhou besar, paviliun kekaguman hujan. Pancuran musim semi baru saja turun dan beberapa tetesan berkilauan tergantung di teratai di kolam dan bambu dipendek, berkilau dengan kilau cerah. Dua wanita berdiri di samping jendela melihat pemandangan indah di luar. Mereka berbicara dengan lembut sambil tertawa kecil, terdengar sangat menawan. Keduanya sangat cantik, mirip dengan peri dari surga. Salah satunya adalah elegan dan berkelas. Mengenakan gaun kuning samar, dia memancarkan sedikit kebangsawanan melalui alisnya. Yang lainnya lucu dan menawan, mengenakan gaun merah muda. Setiap senyumnya mengubah matanya menjadi bulan sabit. Kakak, selamat. Ayah akan mewariskan kursi tahta kepadamu, kata gadis berbaju merah muda sambil memiringkan kepalanya dengan senyum ceria dan ceria. Wanita bermartabat itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu diberi ucapan selamat. Lagi pula aku seorang wanita. Pasti ada orang yang keberatan dengan saya mewarisi tahta. Petik 2. Apa yang Anda takutkan? Ayah mendukungmu. Gadis berbaju merah muda itu mengangkat tinjunya. Wanita anggun itu tidak menjawab dan hanya menatap ke kejauhan dengan pikiran yang dalam. Lama kemudian, dia akhirnya berbicara, Yaner, sebenarnya, itu semua karena satu orang ayah akan memberikan tahta kepadaku. Saya tahu. Tuan Muda Su. Gadis berbaju merah muda itu berkedip dan berkata sambil tertawa.
Iya, wanita elegan itu mengangguk. Zimo ada di Extreme Foundation Establishment, yang kedua setelah Kaisar Manusia. Baik ayah dan senior Zhou Agung sangat menghargai potensinya. Itu karena aku punya hubungan dengan Zimo, oleh karena itu. Gadis berbaju merah muda tidak bisa tidak menggoda di sini, kakak, hal-hal antara kamu dan tuan muda sejauh dari ikatan sederhana. Menurutku, kalian adalah pasangan, hehe. Gadis bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Wanita elegan itu melirik gadis berbaju merah muda dengan cara yang menawan. Dua wanita tak tertandingi di Rain Admiration Pavilion adalah saudara perempuan, Ji Yaoxue dan Demones Ji. Saat itu, seberkas cahaya roh melintas dan melengkung di udara, terbang menuju Ji Yaoxue. Ji Yaoxue sedikit mengernyit dan bergumam, itu adalah bangau roh. Apa yang terjadi? Menjangkau dengan tangannya yang halus seperti batu giok, dia menerima bangau roh. Ketika dia membukanya, dia membeku di tempat dan darah mengalir dari wajahnya. Lama kemudian, sosok Ji Yaoxue bergoyang dan dia hampir jatuh. Mencengkeram ke lorong jendela paviliun kekaguman hujan, dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga kuku jarinya menggali jauh ke dalam kayu. Iblis Ji bergegas maju untuk mendukung Ji Yaoxue. Saya baik-baik saja. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun dia masih bisa berdiri, kesedihan yang tak terpecahkan melintas di kedalaman matanya. Kakak, jangan marah. Iblis Ji beringsut ke depan untuk melihat karena penasaran. Apa? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia membaca apa yang ada di bangau roh. Setiap berita tentang bangau roh lebih eksplosif daripada yang lain. Pernyataan terakhir dengan jelas menyatakan bahwa kultivasi Suzimo hancur seluruhnya dan dia melompat ke lembah pemakaman naga. Juga, pengembalian Void dari Istana Kaca menyatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Su dan tidak menyayangkan siapapun. Tidak ada perbedaan antara melompat ke lembah pemakaman naga dan kematian. Seketika, mata Iblis Ji berkabut dengan lapisan kabut. Di dunia kultivasi, dia adalah Iblis Ji yang mempesona seluruh dunia. Namun, ada banyak waktu ketika dia masih seorang gadis muda di hati. Ji Yaoxue menutup matanya tanpa ekspresi. Lama kemudian, dia membuka matanya dengan tatapan tegas. Dia mengeluarkan bangau roh dan menulis beberapa baris di atasnya. Cepat lindungi Raja Yan, Su Hong, dan bawa dia keluar dari negara Yan. Jika Su Hong menolak untuk menerimanya, kekuatan dapat digunakan padanya pada saat kritis ini. Tangani ini secara pribadi dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Misi ini harus tetap dirahasiakan, jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Ji Yaoxue melepaskan derek roh segera setelah menulis kata-katanya tanpa ragu-ragu. Bangau roh mengepak dan bersinar dengan cahaya roh yang terang sebelum menghilang ke cakrawala. Ji Yaoxue sudah memancarkan aura seorang kaisar dengan dominasi penuh. Iblis Ji tidak ingin berlama-lama di istana, berbalik untuk berlari keluar saat dia menyeka air matanya secara rahasia. Dia ingin mengkonfirmasi dengan Gu Si apakah berita itu nyata. Beberapa hari kemudian, satu demi satu, berita datang dari reruntuhan kian besar. Pertarungan untuk buah Vermilion, pertarungan antara Paragon, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island, Suzimo, seluruh wilayah utara terguncang. Dunia kultivasi di daratan Tianhuang cukup heboh. Seketika, hampir semua pembudidaya mendiskusikan pertempuran di reruntuhan kian besar, tentang monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah yang sekarang telah mati dan telah berubah menjadi sesuatu dari masa lalu. Bab 578, Kota yang Dibantai. Puncak Ethereal. Sekte itu terdiam setelah berita kematian Suzimo di lembah pemakaman naga. Xuan Yi dan dua lainnya telah berpisah dengan Suzimo selama lebih dari sebulan. Tak satu pun dari mereka berharap itu akan menjadi perpisahan abadi. Tidak peduli bagaimana pembudidaya eksternal memandang Suzimo, bagaimana mereka mengatakan bahwa dia adalah iblis dengan kepribadian yang liar, bahwa dia adalah iblis yang suka membunuh. Di hati Xuan Yi dan yang lainnya, Suzimo akan selalu menjadi murid puncak Ethereal. Untuk melindungi rekan sektenya, dia mengorbankan dirinya sebagai umpan dalam pertempuran di lembah Dongling dan memikat semua orang dari istana Gagak Darah sambil menanggung risiko kematian yang sangat besar. Dalam kompetisi sekte, dia luar biasa dan naik melampaui semua orang dengan aura yang mendominasi, menutup mulut semua sekte dan pembudidaya yang mengejek puncak Ethereal selamanya. Di reruntuhan kian besar, dia sendirian memaksa mundur tiga sekte yang kuat dan melindungi keselamatan Xuan Yi dan dua lainnya, memungkinkan mereka untuk kembali dengan hadiah sambil menyembuhkan luka orang tua yang acak-acakan itu pada saat yang sama. Dia adalah master penyempurnaan senjata nomor satu dari Great Zhou. Dia berada di Extreme Foundation Establishment, yang kedua setelah Kaisar Manusia.
Dia memiliki potensi tak terbatas sehingga bahkan Kaisar Zhou Agung sangat menghormatinya. Dia adalah kebanggaan dari puncak ethereal, tapi semua itu kini telah menghilang seiring dengan lompatan Su Zimo. Liu Hui menghela nafas dengan lembut. Dao menjadi Xuan Yu menyatakan bahwa dia ingin memusnahkan keluarga Su. Mengingat ranah kultivasinya sebagai Void Reversion dan latar belakang Istana Kaca, itu mungkin sudah berakhir untuk keluarga Su. Petik 2. Manusia tidak boleh terlibat dalam dendam di antara para pembudidaya. Memikirkan bahwa bahkan sekte abadi seperti Istana Kaca akan menggunakan sesuatu yang sangat tercela. Sekte abadi. Mereka tidak lain hanyalah tak tahu malu. Pria tua yang acak-acakan itu mengutuk dengan penuh kebencian. Xuan Yi berkomentar dalam-dalam, saya menduga bahwa Dao Beng Xuan Yu tidak akan mengambil tindakan secara pribadi terhadap manusia mengingat statusnya. Meskipun begitu, tidak ada sekte atau faksi di wilayah utara yang berani melindungi keluarga Su. Bukan hanya karena Dao menjadi Xuan Yu atau Istana Kaca. Sebaliknya, identitas Su Zimo terlalu sensitif. Dia bahkan membunuh terlalu banyak teladan wilayah utara untuk pertarungan buah vermilion sambil membakar ratusan jiwa yang baru lahir. Dia telah menyinggung hampir semua sekte dan faksi utama di wilayah utara. Siapapun yang berani melindungi keluarga Su akan mengadu diri dengan seluruh wilayah utara. Dinasti Zhou besar tidak berani melakukannya. Puncak ethereal juga tidak berani. Kegagalan akan langsung mengakibatkan malapetaka menimpa mereka. Agar adil, melawan keadaan saat ini, Puncak ethereal sudah menahan tekanan besar untuk tidak memutuskan hubungan mereka dengan Su Zimo. Master Sekte Ling Yun melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya sebelum berbisik, burung bangos senior telah meninggalkan sekte untuk menuju Yan Country. Saya harap dia bisa datang tepat waktu. Ini adalah masalah yang sangat serius yang tidak boleh dibocorkan atau sekte akan menemui kehancuran yang akan datang. Petik 2. Xuan Yi dan yang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, aura yang kuat dan akrab melesat dari tidak jauh. Bangau abadi tua telah kembali. Semua orang dari puncak ethereal diperingatkan. Mendorong melalui pintu, bangau tua yang abadi tidak bisa menyembunyikan kelelahannya dan mengamati sekelilingnya sebelum menghela nafas. Aku terlambat. Setelah mendengar itu, semua orang dari puncak ethereal merasa jantung mereka berdetak kencang. Bangau tua yang abadi melanjutkan, Xuan Yu tidak muncul secara pribadi karena statusnya. Dia mengirim lusinan murid Istana Kaca dalam kelompok ke ibu kota negara Yan dan Raja Yan, Su Hong, tidak dapat ditemukan dimanapun. Petik 2. Semua orang dari puncak ethereal menghela nafas lega tetapi mereka bingung. Jika keberadaan Su Hong tidak diketahui, dia seharusnya aman untuk sementara waktu selama dia tidak berada di tangan Istana Kaca. Mengapa bangau tua yang abadi mengatakan bahwa dia terlambat? Mengapa ada sedikit kesedihan dalam nada suaranya juga? Bangau tua yang abadi melanjutkan, kelompok dari Istana Kaca sangat marah karena perjalanan mereka yang sia-sia dan memberikan perintah untuk membantai seluruh kota untuk memaksa Su Hong menunjukkan dirinya. Mulut semua orang ternganga saat mereka melihat dengan ekspresi tidak percaya. Untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat pulih dari penderitaan mereka. Membantai kota, kata-kata itu singkat tapi terdengar sangat suram. Hampir semua orang dari ibu kota negara Yan adalah manusia. Terhadap kekuatan kultivator yang kuat, manusia itu tidak memiliki cara untuk bertahan dan hidup mereka mirip dengan semut. Meskipun mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, semua orang dari puncak ethereal dapat membayangkan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang dirasakan manusia terhadap para pembudidaya. Semua orang sepertinya bisa mendengar tangisan tragis itu. Semua orang sepertinya bisa membayangkan lengan yang tak berujung, mencari bantuan. Bangau tua yang abadi menutup matanya, seolah-olah dia tidak tahan untuk mengingatnya, dan menghela nafas. Pada saat saya tiba, ibu kota Yan dipenuhi dengan sungai darah dan gunungan mayat. Itu menghancurkan dan tampak seperti neraka. Pria tua yang acak-acakan itu mengatupkan giginya dan menggeram, "Bastard." Menciptakan pembantaian seperti itu terhadap manusia karena dendam para pembudidaya. Apakah mereka benar-benar tidak takut akan pembalasan surgawi? Suara Liu Hui bergetar. Tidak ada yang namanya pembalasan surgawi di dunia ini, ejek Xuan Yi pahit. Bangau tua abadi melanjutkan, lebih dari setengah jalan pembantaian, pembudidaya Sekte Iblis tiba, dipimpin oleh gadis murni mereka. Mereka bertarung melawan para pembudidaya Istana Kaca dan memaksa yang terakhir kembali. Petik 2. Dalam hal ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa Su Hong diselamatkan oleh Sekte Gadis Murni. Seharusnya begitu. Beruntung Sekte Iblis tiba. Kalau tidak, semua manusia di ibu kota Yan. Semua orang dari puncak ethereal tiba-tiba terdiam saat mereka berdiskusi.
Keheningan menguasai mereka. Mereka yang membunuh berasal dari Sekte Abadi sedangkan mereka yang diselamatkan berasal dari Sekte Iblis. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar ironi yang hebat. Siapa yang abadi sejati dan siapa iblis sejati? Sejak awal, puncak etiril didirikan demi melindungi massa sambil memusnahkan iblis dan iblis. Tapi sekarang, ketika mereka mengucapkan kata-kata, beruntung Sekte Iblis tiba, semua orang merasakan nilai-nilai mereka runtuh di dalam diri mereka. Apakah itu berarti mereka harus membunuh Suzimo untuk kultivasi iblisnya? Apakah mereka masih akan terus memburu Sekte Iblis meskipun faktanya yang terakhir menyelamatkan massa? Seorang mantan murid dari puncak etiril, Yan Beichen, sekarang menjadi iblis juga. Lebih jauh lagi, dia adalah iblis yang hebat di antara mereka, seorang asura. Namun, Yan Beichen pernah mengatakan bahwa meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia tidak pernah meletakkan tangannya di atas manusia. Asura membunuh makhluk surgawi tetapi mereka tidak membantai untuk bersenang-senang. Bukankah iblis seperti dia jauh lebih suci jika dibandingkan dengan massa dari Istana Kaca? Setelah hening beberapa saat, ketika semua orang berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, bangau tua yang abadi mengerucutkan bibirnya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, setelah kelompok dari Istana Kaca pergi, mereka masih marah dan melanjutkan untuk membantai 13 orang lainnya, kota-kota dalam perjalanan kembali untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Apa? Semua orang dari puncak etiril terkejut. Dalam satu hari, banyak orang di wilayah negara Yan kehilangan segalanya dengan keluarga mereka yang berantakan. Jumlah korban tewas saja sudah melampaui 30 juta. Tidak ada bencana alam yang akan menakutkan ini. Malapetaka yang sebenarnya sering dibuat oleh manusia. Mencengkeram tinjunya, Xuan Yi berkata dengan dingin, meskipun Istana Kaca adalah sekte abadi, tidakkah mereka takut menimbulkan kemarahan seluruh dunia kultivasi dengan membantai orang tak bersalah seperti ini? Mereka punya alasan untuk mendukungnya. Bangau tua yang abadi menggelengkan kepalanya dengan tatapan ironi di matanya. Istana Kaca menyatakan bahwa karena sekte gadis murni dari sekte iblis muncul di negara Yan, itu berarti bahwa negara Yan bersekongkol dengan sekte iblis. Dalam hal itu, karena manusia dari negara Yan telah lama jatuh ke jalur iblis, Istana Kaca menegakkan keadilan dengan membunuh iblis dan iblis. Petik 2. Semua orang dari puncak etiril merasakan ketidakberdayaan dan hati mereka terasa pengap. Alasan itu terdengar tidak masuk akal dan lucu. Semua orang tahu bahwa Istana Kaca hanya membantai manusia hanya untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Namun, tidak ada yang bisa membantahnya. Begitulah dunia ini, kekuatan berkuasa. Semua orang dari puncak etiril yang mengetahui seluruh peristiwa tahu bahwa manusia di negara Yan tidak bersalah. Namun, berapa banyak orang yang bisa mengatakan kebenaran yang sebenarnya? Di negara-negara bawahan lainnya, di sudut-sudut lain dunia, masih ada banyak manusia yang tidak mengetahui kebenaran yang memuji makhluk abadi karena membasmi kejahatan sambil menegakkan kebenaran. Manusia di tingkat terendah adalah yang paling mudah ditipu dan ditipu. Bab 579, Dasar Lembah Pemakaman Naga. Sebulan telah berlalu sejak pertempuran Paragon di reruntuhan Kian Besar. Berita itu menyebar ke seluruh daratan Tianhuang dan hampir seluruh dunia mengetahuinya. Benua Tengah, Sekte Eliksir Yang. Di tempat tinggal gua yang megah, seorang pria dan dua wanita berdiri. Pria itu memiliki fitur yang layak dengan ekspresi muram, ini adalah mantan murid puncak etiril, Ji Chengtian. Di antara wanita, salah satu dari mereka mengenakan blus putih bersih dan memiliki fitur yang sangat indah. Namun, dia memancarkan rasa dingin yang samar. Wanita lain sangat tampan dan wajahnya tampak seperti lukisan. Namun, dia berpakaian seperti pria muda yang genit. Salah satunya adalah Leng Rou yang telah bergabung dengan Tousan Kren Sek dan yang lainnya adalah Tang Yu dari Eliksir Yang Sek. Mereka bertiga berdiri saling berhadapan dalam diam. Suasana di dalam gua tempat tinggal agak tegang. Hai. Beberapa saat kemudian, Ji Chengtian menghela nafas dengan lembut dan berbicara, apakah berita itu sudah dikonfirmasi? Apakah saudara junior Su benar-benar melompat ke lembah pemakaman naga? Iya, Tang Yu mengangguk. Banyak orang menyaksikannya secara pribadi. Berita itu tidak mungkin palsu. Leng Rou tidak berbicara sepanjang waktu, tatapannya berubah lebih dingin saat ini. Ji Chengtian menggelengkan kepalanya, meratap sambil menghela nafas, masalah ini telah meledak di luar proporsi. Tang Yu mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi yang bertentangan, menatap ke kejauhan dan bergumam, jadi, kamu adalah monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Tidak heran. Ketika berita tentang monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island sampai padanya di medan perang kuno, Tang Yu memiliki kecurigaan sesaat.
Bagaimanapun, Su Zimo memiliki beberapa kesamaan dengan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Namun, belakangan, dia menolak kecurigaannya. Perbedaan mereka juga terlalu jelas. Saat dia mengingat semua yang terjadi di medan perang kuno, Tang Yu merasa sedih. Sementara mereka berdua tidak menghabiskan waktu lama bersama, dia diam-diam menunggu pertemuan mereka berikutnya secara internal. Tapi sekarang, harapannya telah berubah menjadi kehampaan. Apakah Xiaoning tahu tentang ini? Tiba-tiba, Ji Chengtian bertanya. Dia melakukannya. Tang Yu menjawab, dia mengunci diri dan menolak untuk makan atau minum. Sudah 1 hari penuh. Untungnya, Night Spirit mengawasinya sehingga dia tidak dalam bahaya. Di tempat tinggal gua lain, Xiaoning bersandar di dinding, meringkuk di lututnya. Matanya merah dan bengkak saat dia terisak pelan. Night Spirit mengawasinya diam-diam, ekspresi khawatir yang manusiawi benar-benar bisa dilihat di matanya. Setelah itu, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, niat membunuh di matanya melonjak. Wilayah Barat, di gurun. Seorang gemuk duduk tepat di samping sebuah makam, bergumam pada dirinya sendiri, "Kak, kenapa kamu pergi begitu saja?" Si gendut kecil duduk di samping makam dan menangis seperti anak kecil. Wilayah Utara, reruntuhan kian besar. Hari ini, 2 tamu tak terduga tiba di reruntuhan, tampak lelah. Salah satunya sangat tinggi lebih dari 2 meter dan memiliki tangan dan kaki yang panjang. Lengannya merosot secara alami dan lebih panjang dari lututnya. Pria jangkung itu membawa tongkat panjang dan matanya bersinar dengan kilatan merah. Pria lain itu dengan tangan kosong. Meskipun dia sedikit lebih pendek, tubuhnya terlihat lebih berotot dan perkasa. Keduanya memiliki banyak rambut dan meskipun mereka dalam bentuk manusia, mereka tidak bisa menyembunyikan ki iblis yang mereka pancarkan sama sekali. Mereka adalah setan. Jika Su Zimo ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa kedua pria ini adalah monyet dan harimau roh yang telah hilang selama bertahun-tahun. Monyet memasuki kedalaman reruntuhan dan menerobos pengepungan tentara dunia lain dengan tongkat panjang di tangannya, menyerbu tepat ke lembah pemakaman naga. Harimau roh mengikuti di belakangnya dan merawat para prajurit dunia lain di belakang. Setelah lebih dari 1 tahun, monyet dan harimau roh telah membentuk inti batin mereka. Mereka tidak hanya tumbuh dalam hal kultivasi, kekuatan tempur mereka juga agak menakutkan. Khususnya untuk monyet, tidak ada prajurit dunia lain yang bisa menahan sentuhan tongkatnya. Sebuah slam tunggal dan mereka akan menghilang menjadi debu. Tak lama, monyet dan harimau roh tiba di tepi lembah pemakaman naga. Menatap tebing di bawahnya, harimau roh merasakan kepalanya berputar dan tidak bisa menahan napas, mundur beberapa langkah secara naluriah. Monyet menyipitkan pandangannya juga. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dan fluktuasi energi yang datang dari lembah pemakaman naga dan itu bergidik. Bos, kita harus kembali dulu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah manusia. Perasaanku tidak enak, harimau roh itu tampak gugup. Setelah mengolah inti dalam, iblis juga bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dia juga sangat sedih atas kematian Su Zimo. Namun, pada akhirnya, tidak seperti monyet, dia tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil tanpa lelah hanya untuk melihat tempat kematian Su Zimo. Bos, tidak ada gunanya berdiri di sini dan melihat. Dia sudah melompat. Harimau roh membujuk lagi, kita harus kembali dan mengambil alih beberapa gunung. Hari-hari kita akan sangat menyenangkan saat itu. Monyet tidak menjawab dan hanya menatap lembah pemakaman naga dengan tenang. Kilatan merah di matanya meningkat dan niat membunuhnya hampir nyata pada saat ini. Lama kemudian, monyet akhirnya berbalik perlahan. Kilatan merah di matanya memudar secara bertahap saat dia mengangguk ke harimau roh. Ayo pergi. Monyet dan harimau roh melayang di udara dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, air mata raksasa terbuka di kehampaan di atas lembah pemakaman naga tanpa peringatan, melonjak dengan angin dingin. 2 sosok melompat keluar dari dalam. Orang tua di depan masih agak tenang. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk orang lain saat dia jatuh terhuyung-huyung dengan ekspresi pucat. Kakinya goyah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Orang tua itu mengenakan mahkota Konfusianisme dan jubah panjang. Pipinya merona dan janggutnya yang tinggi bergoyang lembut tertiup angin. Jika sebuah meja muncul dan dia memegang balok kayu dengan tangan kirinya dan kipas lipat dengan tangan kanannya, lelaki tua itu akan benar-benar menyerupai seorang pendongeng yang berkeliling dunia. Pria yang keluar kemudian agak gemuk dengan ekspresi pucat tanpa janggut. Ini adalah Lin Xuanji, pria yang pernah memasuki lembah tulang naga, salah satu dari 9 tempat terlarang, bersama dengan Su Zimo. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga,
lelaki tua itu menunduk dalam diam. Lin Xuanji menghela napas pelan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Orang tua, ada apa di lembah pemakaman naga? Bagaimana menurutmu?" Orang tua itu berbalik untuk melihat Lin Xuanji, bertanya secara terbalik. Tidak lebih dari setumpuk mayat. Saat Lin Xuanji berbicara, dia melihat ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu dan sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia takut dengan kemungkinan itu. Orang tua, tidak mungkin ada orang yang hidup di bawah sana, kan? Heh, pria tua itu tertawa aneh sebagai pengakuan diam-diam. Menggosok dagunya, Lin Xuanji berkata dalam-dalam, "Kalau begitu, ada kemungkinan anak itu masih hidup." Dia mengungkapkan ekspresi gembira dan tertawa. Seperti yang saya katakan, nasibnya sangat pantang menyerah. Bagaimana bisa seseorang yang begitu energi setelah makan telur naga di lembah tulang naga bisa mati dengan mudah? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kamu melewatkan poin utama." Hah? Lin Xuanji bingung. Orang tua itu melanjutkan, "Poin utamanya adalah bahwa meskipun Su Zimo tidak mati, dia tidak berbeda dengan mati." Lin Xuanji tampaknya sedang berpikir keras. Namun, dia mendengar lelaki tua itu melanjutkan sekali lagi, "Jangan lupa, inti emasnya hancur dan inti dalamnya hancur. Itu setara dengan hilangnya kultivasi seumur hidupnya. Bahkan jika dia hidup, dia tidak berbeda dengan orang mati." Petik 2. Lin Xuanji tercerahkan. Orang tua itu benar, Su Zimo tidak akan lagi menjadi monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah dengan inti emasnya yang hancur dan inti dalam yang hancur. Apa bedanya bahkan jika dia masih hidup? Dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam atas perseteruan besar itu. Orang tua itu meratap dan menghela nafas dengan lembut. Saat itu, nasib anak itu berubah setelah banyak usaha dari seorang ahli. Sayangnya, dia masih tidak bisa menang melawan takdir di penghujung hari. Bab 580, mencoba yang terbaik untuk melawan takdir. Lama kemudian, Su Zimo terbangun. Secara bertahap, panca inderanya mulai pulih. Hal pertama yang dicium Su Zimo adalah aroma samar buku dan tinta. Itu sudah tua, dipancarkan dari buku-buku kuno yang telah disimpan untuk waktu yang lama, tetapi baunya enak. Setelah itu, penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas. Lingkungannya gelap dan bintik debu yang tak terhitung jumlahnya melayang di depannya. Berjuang untuk duduk, Su Zimo menemukan bahwa dua lempengan kayu menempel di pergelangan tangan kanannya, menstabilkan luka-lukanya. Otot-ototnya masih terasa sakit dan nyeri. Apakah aku tidak mati? Su Zimo melihat sekeliling. Serangkaian rak buku kayu berdiri di sekelilingnya dan masing-masing dipenuhi dengan banyak buku kuno. Kebanyakan dari mereka dipenuhi debu dan seharusnya tidak digunakan untuk waktu yang lama. Di permukaan, ini tampak seperti ruang kerja tua yang sangat luas, setidaknya ada beberapa ribu buku kuno di sini. Su Zimo hanya bisa merasakan kepalanya berputar dan kesadarannya masih kabur. Dia ingat melompat ke lembah pemakaman naga setelah dikejar oleh Dao Being Xuan Yu. Namun, dia tidak bisa mengingat apapun setelahnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Zimo melihat sekeliling dan secara tidak sengaja melihat tripod persegi perunggu di sampingnya, secara bertahap mengingat beberapa hal. Saat dia melompat ke lembah pemakaman naga, dia awalnya berpikir bahwa kematiannya sudah pasti. Namun, ketika dia melihat rubah kecil yang pingsan di pelukannya, dia merasa jantungnya sakit. Nasib makhluk kecil itu terlalu tragis. Dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda dan dipenjarakan oleh buaya raksasa lapis baja merah selama puluhan tahun. Setelah akhirnya mendapatkan kebebasan untuk mengikutinya ke dunia luar, dia bertemu dengan nasib yang begitu kejam. Apakah rubah kecil akan mati begitu saja tanpa mendapat kesempatan untuk merasakan indahnya dunia luar? Tidak tahan memikirkan hal itu, Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan menarik tripod persegi perunggu dengan sekuat tenaga, bersembunyi di dalamnya bersama rubah kecil. Lembah pemakaman naga dikenal sebagai tempat sial. Pakar top yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk kuat tertinggi dimakamkan di sana. Tidak ada yang tahu bahaya di dalamnya, tripod persegi perunggu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Meskipun dia berada di dalam tripod persegi perunggu, Su Zimo masih bisa merasakan dengan jelas bahwa dia jatuh dengan cepat. Suara angin menderu memenuhi telinganya. Aura yang sangat menakutkan melonjak di luar tripod persegi perunggu. Kekuatan yang tak ada habisnya bertabrakan dengan dinding tripod berulang kali. Itu meningkat dengan cara yang menakutkan. Bang, bang, bang. Dengan setiap tabrakan, ledakan yang memekakkan telinga bisa terdengar, suaranya begitu ganas sehingga sepertinya tripod persegi perunggu itu akan pecah menjadi pecahan. Su Zimo melingkarkan tubuhnya dan melindungi rubah kecil itu dalam pelukannya sebaik mungkin. Namun,
Melawan dampak yang luar biasa, dia menabrak dinding tripod persegi perunggu kiri dan kanan. Tendon dan tulangnya patah dan ditambah dengan luka yang sudah dideritanya, rasanya seperti kerangkanya akan hancur berantakan. Poni yang menakutkan terdengar seperti mereka bisa menenggelamkan segalanya. Su Zimo hanya merasakan telinganya berdengung dan lubangnya mengeluarkan darah. Kekuatan eksternal dari lembah pemakaman naga terlalu menakutkan. Jika bukan karena perlindungan tripod persegi perunggu, Su Zimo dan rubah kecil akan langsung berubah menjadi debu tanpa ada mayat yang tersisa. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan dampak yang lebih ganas. Membanting keras ke dinding tripod, akhirnya, Su Zimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pingsan sepenuhnya. Ketika dia bangun sekali lagi, dia sudah berada di ruang kerja yang luas ini. Mungkinkah ada seseorang yang masih hidup di kedalaman lembah pemakaman naga ini? Su Zimo berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggosok kakinya. Su Zimo menoleh. Seekor makhluk kecil berbulu menatapnya dengan mata besar berair yang merupakan bagian yang sama penuh dengan perhatian dan kegembiraan. Benda kecil itu dipenuhi bulu yang berwarna merah seperti api dan tampak seperti selimut. Matanya cerah dan berkilau seperti batu permata hitam, rubah kecil itu yang telah jatuh ke lembah pemakaman naga bersamanya. Sebelumnya, rubah kecil terluka oleh Dao Being Xuan Yu. Tapi sekarang, dia tampak seperti sudah pulih. Su Zimo merasa sedikit terhibur. Saya baik-baik saja. Su Zimo tersenyum ketika dia merasakan kekhawatiran datang dari rubah kecil itu. Meskipun lukaku lebih serius kali ini, aku akan baik-baik saja setelah memulihkan diri untuk sementara waktu. Saat dia mengatakan itu, dia mencoba berdiri. Dia meraih tripod persegi perunggu dengan satu tangan, ingin menyimpannya di tas penyimpanannya. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Tripod persegi perunggu tidak bergerak sama sekali. Meskipun tripod persegi perunggu sangat berat, Su Zimo mampu mengangkatnya dengan mudah sebelum ini. Dan lagi, tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Inti emasnya sudah hancur dan inti dalamnya sudah hancur. Intinya langsung dipatahkan oleh seseorang. Secara naluriah, Su Zimo mencoba mengedarkan inti dalamnya dan rasa sakit yang tajam menembus dadanya. Dia mendengus dalam-dalam dan tubuhnya goyah saat lapisan keringat muncul di dahinya. Inti dalamnya gelap dan kusam, ditutupi oleh jaring air mata yang menakutkan. Su Zimo merasakan semuanya dengan hati-hati dan ekspresinya berubah menjadi lebih mengerikan. Sudah tidak ada cara untuk menyelamatkan inti dalamnya. Situasinya bahkan lebih buruk untuk Golden Core-nya. Dantian di sekitar perutnya kosong, seperti lubang hitam berlubang, tanpa jejak energi roh. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan perlahan memadatkan ki roh di sekitarnya. Dia masih bisa merasakan keberadaan ki roh dan mampu menyerapnya. Namun, setelah roh ki memasuki dantiannya, itu menghilang dan tidak dapat disimpan di dalam. Saat ini, dantiannya seperti airbag yang bocor. Meskipun air bisa masuk, itu tidak bisa ditahan. Dengan kata lain, bahkan jika Su Zimo ingin berkultivasi sekali lagi selangkah demi selangkah dari alam kondensasi ki, itu tidak mungkin. Itu juga alasan mengapa hukuman paling kejam bagi seorang kultivator adalah melumpuhkan inti emas mereka. Itu karena mereka bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi lagi. Su Zimo mengatupkan giginya dan tatapan pantang menyerah melintas di matanya saat dia menyalurkan garis keturunannya untuk menggerakkan tripod persegi perunggu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia menyerap ki roh dan memanfaatkan momen singkat ketika itu beredar di dalam tubuhnya untuk membuka tas penyimpanannya untuk menyingkirkan tripod persegi perunggu. Itu adalah langkah yang sangat sederhana. Namun, Su Zimo mengeluarkan banyak usaha saat dia terengah-engah, bermandikan keringat dengan ekspresi pucat. Su Zimo tertawa getir. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah mengalahkan semua pembudidaya lain dari tingkat yang sama dengan cara yang gigih dan bahkan telah melintasi alam utama untuk membunuh lawan-lawannya. Dia dikenal sebagai monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah bagi faksi-faksi besar. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu suatu hari nanti. Meskipun Su Zimo masih memiliki kekuatan garis keturunan yang luar biasa, itu tidak mungkin lagi jika dia ingin bertarung melawan paragon sejati dari ranah inti emas. Tidak akan datang hari di mana dia bisa membalas dendam pada Dao Being Xuan Yu. Apakah ini akan menjadi takdirku? Su Zimo mencengkeram tinjunya dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tidak mau menerimanya. Saya menolak untuk menerimanya. Aku marah. Aku akan melawan takdirku bahkan jika itu membutuhkan semua yang kumiliki. Bahkan ketika kukunya yang tajam menembus telapak tangannya dan darah mengalir keluar, Su Zimo tidak menyadarinya, bahkan ada kilatan darah iblis samar yang bersinar dari kedalaman matanya.
Rubah kecil itu berjongkok di samping kaki Suzimo dan menatapnya dengan cemas. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia bisa merasakan rasa sakit dan tanpa henti di hati Suzimo saat ini. Tidak ada yang lebih putus asa selain kehilangan harapan. Tiba-tiba, sebuah nyanyian terdengar dari luar pintu. Demikianlah yang saya dengar, mengolah tubuh dengan welas asih dan menanamkan kebaikan ke dalam kebijaksanaan Buddha untuk mencapai pencerahan. Tiba di sini, dikenal sebagai dunia tak terukur yang tak terbatas, memberdayakan miliaran makhluk hidup. Suara itu murni dan tanpa cacat, bergema tanpa henti dan membersihkan pikiran seseorang. Seseorang sedang melantunkan sutra di luar. Bab 581, Kuil Buddha berusia 10.000 tahun. Suara itu menyela pikiran Suzimo. Seseorang benar-benar hidup di kedalaman lembah pemakaman naga. Suzimo mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar untuk melihat seorang biksu muda mengambil posisi lotus di atas sajadah. Telapak tangan biksu muda itu dirapatkan di depan dadanya saat dia melantunkan mantra dengan lembut. Suzimo tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa siapapun yang tinggal di dasar lembah pemakaman naga pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Namun, dia tidak menyangka akan menjadi biksu muda seperti itu. Biksu muda di depannya hanya paling banyak berada di ranah inti emas. Meskipun kultivasi Suzimo hilang, matanya masih tajam. Merasakan sesuatu, biksu kecil itu berhenti melantunkan mantra dan berbalik. Matanya jernih seperti air, seolah-olah mengandung ketulusan murni. Biksu kecil itu tersenyum lembut dan berdiri, menyapa dengan telapak tangan tergenggam, "Pelindung, kamu sudah bangun." Suzimo berjalan ke depan dan membungkuk. "Saya Suzimo. Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda, rekan Taois." Petik 2. Kamu tidak perlu melakukan itu, pelindung. Biksu kecil itu tersenyum. Aku hanya membawamu ke sini karena tuanku merasakanmu. Menguasai. Nada suara Suzimo dipenuhi dengan kejutan. Sepertinya biksu kecil ini bukan satu-satunya di dasar lembah pemakaman naga. Mengangguk, biksu kecil itu melihat ke arah aula raksasa tidak jauh. Namun, tuanku saat ini dalam pengasingan dan tidak akan melihat siapapun untuk saat ini. Pintu-pintu ditutup di aula megah tidak jauh. Suzimo mengangguk dan bertanya, "Berapa lama aku tidak sadarkan diri?" "Sebulan atau lebih." Suzimo mengerutkan bibirnya dalam diam, merasakan sedikit kepahitan di mulutnya. Karena kultivasinya hancur, kemampuan penyembuhan tubuhnya juga menurun secara besar-besaran, dia belum pulih sepenuhnya bahkan setelah sebulan. Setelah beberapa saat, Suzimo bertanya lagi, "Bolehkah saya bertanya kapan tuanmu akan keluar dari pengasingannya?" "Aku tidak tahu." Biksu kecil itu menggelengkan kepalanya. Bisa besok, bisa setahun kemudian, atau bahkan 100 tahun kemudian. 100 tahun. Suzimo tertawa getir. Merasakan kekecewaan Suzimo, biksu kecil itu menghiburnya dengan tulus. "Pelindung, tidak perlu terburu-buru. Waktu berlalu dengan cepat dan 100 tahun akan berlalu dalam sekejap mata, seperti kuda surgawi melintasi medan." Biksu kecil itu tampak seperti dia lebih muda dari 20. Kata-kata itu benar-benar tidak terdengar seperti seharusnya diucapkan olehnya dan tampak aneh. Biksu kecil itu melanjutkan, "Pelindung, jika Anda merasa bosan, Anda dapat dengan santai melihat-lihat sutra di kamar sutra. Sutra-sutra Buddhis itu mengandung banyak pengetahuan dan rahasia alam semesta. Bahkan orang tua yang bijaksana mungkin tidak dapat memahami kebijaksanaan di dalam sepenuhnya. Sutra-sutra itu mengandung kegembiraan tanpa akhir dan waktu akan berlalu tanpa disadari begitu Anda tenggelam di dalamnya. 100 tahun akan berlalu dengan cepat." Mudah bagi biksu kecil untuk mengatakan itu, tetapi Suzimo benar-benar tidak dapat menarik minatnya. Karena malu menolak niat baik biksu kecil itu, Suzimo mengangguk sambil tersenyum dan mulai mengamati sekelilingnya. Halaman itu tidak memiliki banyak bangunan, hanya 2. Salah satunya adalah kamar sutra dan yang lainnya adalah aula megah, bahkan tidak ada ruang meditasi. Ini adalah kuil yang sangat sederhana dan tua. Kuno dan tua. Hanya 2 struktur yang tampak seperti berasal dari masa lalu dan telah bertahan melalui perubahan musim dan pasir waktu. 2 kebun sayur ditanam di depan aula besar, memberi mereka makanan hijau. Pintu masuk utama kuil tua itu sangat rusak dan berderit karena embusan angin, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Mengapa ada kuil tua yang aneh di dasar lembah pemakaman naga? Suzimo memiliki ekspresi yang hilang. Untuk sesaat, sebuah pikiran sepertinya melintas di benaknya. Namun, pikiran Suzimo terlalu kacau saat itu dan sebagian besar perhatiannya dihabiskan untuk memikirkan bagaimana memulihkan kultivasinya. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkan pemikiran itu. Setelah beberapa saat berdiri diam, Suzimo berbalik menuju pintu masuk kuil tua.
Benar-benar tidak ada yang bisa dilihat di sekitar kuil tua. Su Zimo ingin keluar dan memeriksa apa yang ada di dasar lembah pemakaman naga. Biksu kecil itu memiliki ekspresi khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Pelindung, Anda belum pulih dari cedera serius Anda. Jangan pergi terlalu jauh, berbahaya di luar sana. Terima kasih atas pengingat baik Anda, rekan Taois. Aku akan berhati-hati. Su Zimo mengucapkan terima kasih dengan mengepalkan tangan sebelum berbalik untuk keluar. Saat dia melangkah keluar dari kuil tua, dia merasakan hembusan angin yang dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Di depannya ada lembah berkelok-kelok dengan bebatuan hancur yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Tebing di kedua sisi dipenuhi dengan bebatuan aneh. Itu sangat sunyi di seluruh lembah. Su Zimo sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Meskipun rubah kecil memiliki ekspresi ketakutan, dia masih memilih untuk mengikuti di belakang Su Zimo. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kabut melonjak di atas lembah. 10.000 tahun yang lalu, ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya bertarung satu sama lain, sisa energi mereka membentuk wilayah kekacauan dan terjalin di atas. Setiap makhluk hidup yang ditarik ke dalamnya akan tercabik-cabik menjadi kabut darah. Sekarang kultivasi Su Zimo lumpuh dan dia telah kehilangan setiap metode untuk naik ke langit, mudah baginya untuk melompat turun dari atas, tetapi tidak mungkin baginya untuk kembali. Su Zimo menyadari bahwa jika dia tidak dapat memulihkan kultivasinya, kemungkinan besar dia akan menjadi tua dan menghabiskan sisa umurnya di dasar lembah ini. Namun, bagaimana dia bisa memulihkan kultivasinya? Inti emasnya sudah hancur berkeping-keping dan telah tersebar seluruhnya. Dantiannya sekarang adalah keberadaan bocor yang tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan kiroh. Tidak ada cara baginya untuk memulihkan inti emasnya. Satu-satunya hal yang bisa dia pulihkan adalah inti batinnya. Meskipun inti dalamnya dipenuhi air mata, setidaknya masih utuh. Namun, bagaimana dia bisa memulihkannya? Su Zimo belum berkultivasi kerana mampu menyerap esensi dunia. Jika dia ingin melanjutkan kultivasi iblisnya, dia harus menggunakan sejumlah besar kekuatan hidup. Itu bisa berasal dari daging segar, atau harta langka, atau ramuan. Namun, selain dia, rubah kecil, biksu kecil dan tuannya dan dua petak sayuran biasa, tidak ada yang lain di dasar lembah pemakaman naga. Tanpa pengisian ulang, akan sulit untuk mengedarkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, apalagi memulihkan inner core-nya. Meskipun Su Zimo tenggelam dalam pikirannya, langkah kakinya tidak berhenti saat dia terus berjalan maju secara naluriah. Setelah mereka melewati sebuah tikungan, rubah kecil itu tiba-tiba berhenti di jalurnya dan menggigit belalai Su Zimo, menahannya dengan sungguh-sungguh. Khawatir, Su Zimo tersadar dari pikirannya. Mayat tergeletak di tanah satu demi satu di depannya. Beberapa dari mereka diletakkan secara horizontal, beberapa dari mereka duduk di tanah sementara yang lain robek dan terdistorsi, mereka datang dalam berbagai bentuk dan posisi. Mayat-mayat yang berserakan di tanah memanjang sampai ke tepi lembah tanpa akhir yang terlihat. Su Zimo menyadari bahwa mayat-mayat ini seharusnya dikubur di sini di lembah selama bencana 10.000 tahun yang lalu. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, mayat-mayat itu masih asli dan tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Faktanya, Su Zimo melihat tubuh yang sempurna di antara mayat-mayat itu. Seberapa menakutkan ahli itu ketika dia masih hidup. Ini adalah orang-orang yang tubuhnya belum membusuk setelah 10.000 tahun. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan kilatan merah bersinar dari sudut matanya dan berbalik untuk melihat secara naluriah. Pupil matanya mengerut dengan cepat dan bulunya berdiri. Beberapa tetes darah segar berceceran di dinding di sekelilingnya. Su Zimo hanya melihat sekilas dan merasakan rasa sakit yang menusuk menembus matanya, bola matanya terasa seperti akan meledak. Pakar mana yang memiliki darah itu sehingga menjadi mengerikan ini? Bahkan setelah 10.000 tahun, darah yang berceceran hampir membunuh Su Zimo. Saat itu, dia merasakan rasa bahaya yang luar biasa menyentak ke dalam pikirannya. Bab 582, Hantu. Angin jahat berhembus tanpa peringatan. 10 kaki jauhnya, hantu muncul satu demi satu, menghasilkan wajah mengancam yang memudar secepat mereka muncul. Su Zimo merasa jantungnya berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Para prajurit dunia lain yang dibentuk di reruntuhan kian besar hanyalah pasukan tentara kekaisaran yang terkubur di masa lalu. Namun, orang macam apa yang dimakamkan di lembah pemakaman naga? Ini adalah orang-orang yang tubuhnya belum membusuk setelah 10.000 tahun. Ini adalah orang-orang yang darahnya berceceran di dinding memiliki kekuatan yang sangat besar. Prajurit dunia lain yang dibentuk oleh tentara kekaisaran sudah cukup untuk bertarung melawan inti emas.
Jika demikian, seberapa menakutkan roh pendendam yang menghantui para ahli yang jatuh di sini. Cepat, ayo pergi. Suzimo berteriak pelan dan memeluk rubah kecil itu, berbalik ke arah asalnya. Untungnya, mereka tidak jauh dari kuil tua. Dia bisa kembali ke sana dalam waktu puluhan napas dengan ledakan penuh tubuhnya. Ada tikungan di depan. Meskipun Suzimo telah terganggu di sepanjang jalan, dia samar-samar dapat mengingat bahwa ini adalah satu-satunya tikungan yang dia belok. Dengan kata lain, dia akan bisa melihat kuil tua begitu dia berbelok di tikungan ini. Namun, setelah menuju, Suzimo berhenti di jalurnya secara naluriah. Tidak ada kuil tua di depannya. Sebaliknya, ada mayat yang dipasang seperti gunung. Tidak jauh dari sana, sungai darah yang lengket mengalir, menghalangi jalan ke depan dengan bau darah yang memuakkan. Wajah-wajah menakutkan melayang di permukaan sungai dengan senyum sinis. Suzimo menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya. Pemandangan di depannya masih belum hilang. Sebaliknya, mayat-mayat itu menjadi hidup satu demi satu. Mereka berjuang dan berdiri dengan daging busuk yang tergantung di tubuh mereka. Perlahan, bergoyang, mereka terhuyung-huyung ke arah Suzimo dengan bau busuk yang menjijikkan. Sepasang lengan menonjol satu demi satu dari sungai darah di depan juga. Banyak orang berlumuran darah merangkak ke pantai dan menyeringai cerah dengan mata merah. Suzimo merasa kedinginan mengalir di punggungnya dan keringat dingin mengalir di dahinya. Rubah kecil itu bahkan lebih bingung dan membenamkan dirinya ke dalam pelukan Suzimo, mengoceh. Dia menutupi matanya dengan cakarnya yang kecil dan tidak berani menjulurkan kepalanya. Hanya ada dua kemungkinan untuk apa yang ada di hadapan mereka. Pertama, itu berarti bahwa kamar sutra dan biksu kecil yang dia lihat sebelumnya adalah ilusi dan tidak ada kuil tua di dasar lembah pemakaman naga sama sekali. Kedua, dia tidak meninggalkan tempat awalnya. Dengan benar, dia akan melihat kuil tua yang tidak dikenal begitu dia berbelok di tikungan. Tapi sekarang, Suzimo telah berlari sepanjang jalan dan tidak beristirahat sama sekali. Dia jelas merasa bahwa dia telah berbelok, namun, alih-alih jejak kuil lama, dia bertemu dengan gunung mayat dan sungai darah yang memiliki aura jahat yang deras. Kedua kemungkinan itu tampaknya tidak optimis baginya. Kemungkinan pertama berarti ada keberadaan yang sangat menakutkan di sini yang bisa menyihir panca inderanya dan memunculkan ilusi di hadapannya. Kamar sutra, kuil tua, dan biksu kecil semuanya palsu. Lembah pemakaman naga terbentuk 10.000 tahun yang lalu, bagaimana mungkin ada kuil tua di dasarnya? Satu-satunya hal yang Suzimo percayai adalah mata biksu kecil yang jernih seperti air. Mata itu tidak mungkin palsu sama sekali. Kemungkinan kedua adalah Suzimo menemukan apa yang dikenal di alam fana sebagai dinding hantu. Dia merasa bahwa dia telah berlari ke depan tanpa henti tanpa istirahat sama sekali. Pada kenyataannya, dia tidak meninggalkan tempat itu sama sekali. Ada hantu jahat yang membutakan panca inderanya dengan menggunakan kekuatan Dharma tertinggi, menyebabkan dia berlari berputar-putar setelah kehilangan arah. Tiba-tiba, Suzimo merasa ada sesuatu yang mengembus di belakang lehernya. Seketika, rambutnya berdiri. Tanpa berpikir, matanya bersinar keras saat dia menamparkan terbalik. Piak, tinjunya terbang di udara dengan suara renyah. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Suzimo menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika dia akan berbalik, dia menemukan bahwa ada seorang wanita dengan rambut acak-acakan berdiri tidak jauh, mengenakan blus putih dengan noda darah di atasnya. Punggung wanita itu menghadapnya dan wajahnya tidak terlihat saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Keberadaan apapun di dasar lembah pemakaman naga jelas jauh lebih menakutkan daripada yang ada di reruntuhan kian besar. Para prajurit dunia lain di reruntuhan itu tidak berwujud. Suzimo tidak tahu betapa menakutkannya wanita ini di kehidupan masa lalunya atau seberapa besar pembalasan yang dia lakukan, tetapi ki jahatnya telah menjelma menjadi daging yang sebenarnya. Bahkan jika Suzimo berada pada kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian jika dia menemukan keberadaan ini, apalagi fakta bahwa kultivasinya lumpuh sekarang. Dia tidak berani bertindak sembarangan dan menatap wanita berbaju putih itu dengan ekspresi tegang. Tiba-tiba, wanita berbaju putih itu bergerak. Segala sesuatu di bawah kepalanya tidak bergerak sama sekali. Namun, kepalanya terpelintir ke belakang dan menghadap Suzimo secara langsung. Mulut, hidung, dan telinganya dipenuhi darah dan dia tidak memiliki bola mata, hanya sepasang rongga yang berdarah dan kosong. Wanita itu tersenyum menyeramkan dan lidah panjangnya yang merah dan mengerikan menjulur seperti ular. Rubah kecil itu baru saja menjulurkan kepalanya untuk melihat melalui celah di cakarnya ketika dia melihat itu. Ah! Dia berseru dan pingsan karena shock.
Itu tidak mengejutkan, bahkan Suzimo yang memiliki banyak pengalaman dunia merasa kedinginan menjalari tulang punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi goyah. Wanita berbaju putih itu bergerak dan dengan embusan angin yang menyeramkan, menerjang ke depan. Suzimo mengulurkan tangan kanannya dengan tergesa-gesa untuk bertahan. Tidak mungkin dia bisa mengancam wanita berbaju putih itu dengan kekuatannya. Tulang Phoenix surgawi mungkin satu-satunya yang bisa bekerja. Astaga! Tiba-tiba, wanita berbaju putih itu menghentikan langkahnya dan melihat ke bawah dengan waspada ke tangan kanan Suzimo dengan rongganya yang kosong dan berdarah. Cek, cek, cek. Dia mencibir sinis dan dalam sekejap, menghilang tepat di depan mata Suzimo. Suzimo terkejut dan memeriksa sekelilingnya dengan tergesa-gesa. Tidak ada jejak wanita berbaju putih di sekelilingnya sama sekali, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya adalah halusinasinya. Suzimo tahu bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar. Meskipun wanita berbaju putih itu diciptakan dari ki jahat, kekuatannya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Void Reversions dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Faktanya, dia bahkan mungkin sebanding dengan karakteristik Dharma. Di depan, mayat berdarah dengan daging busuk merangkak keluar dari sungai darah satu demi satu dan mendekat dengan cepat. Sosok berlumuran darah tiba-tiba menerjang dengan wajah mengancam, membuka mulutnya untuk mencoba dan menggigit leher Suzimo. Suzimo memutar tangan kanannya dan menggunakannya seperti belati, menusukkannya ke sosok berlumuran darah. Bersin, api melonjak. Tanpa mengeluarkan satu suara pun, sosok berlumuran darah itu diselimuti oleh nyala api yang terang. Mayat dan sosok berlumuran darah lainnya buru-buru berhenti di jalur mereka. Mereka adalah entitas jahat dan hal yang paling mereka takuti adalah kilat dan api. Secara alami, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tulang Phoenix surgawi. Meski begitu, mayat dan sosok berlumuran darah menolak untuk pergi, hanya berdiri tidak jauh untuk menonton Suzimo dengan tatapan batu dan air liur menetes perlahan dari mulut mereka. Pada saat itu, sosok putih muncul diam-diam di belakang Suzimo dan secara bertahap terwujud. Itu adalah wanita berbaju putih yang hilang sebelumnya. Wanita berbaju putih itu menjilat bibirnya dan kilatan merah muncul di rongganya yang berlubang. Dia mengulurkan telapak kerangkanya yang bersinar dingin di ujung jarinya perlahan ke arah puncak kepala Suzimo.